Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dengan Pak Reski di sini di pelajaran PPKN. Oke, untuk materi hari ini ya yang akan Bapak sampaikan di sini ya masih terkait dengan hak ya, kewajiban dan tanggung jawab warga negara ya. Nah, mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga pernah Pak Reski sampaikan ya untuk materi ini, tapi nanti Pak Reski akan menambahkan ya beberapa poin ya terkait dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara, seperti itu. Oke, di sini Pak Reski akan tampilkan ya apa itu pengertian dari hak asasi manusia atau yang dinamakan dengan HAM ya. Di sini pengertiannya adalah hak-hak dasar ya yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir ya. Jadi manusia dari sejak lahir nih dia sudah punya hak ya, seperti itu yang memang dia anugerahkan oleh Tuhan yang Maha Esa ya. Kemudian pengertian dari hak itu sendiri ya, hak berarti milik atau kepunyaan. Nah, di sini untuk pengertian lengkapnya adalah hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Ya, hak dapat dimiliki setelah melaksanakan kewajiban. Nah, jadi di sini ketika orang ingin menuntut haknya, berarti orang tersebut harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu ya. Kemudian Pak Reski lanjut ke pengertian kewajiban. Ya, kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang artinya harus. Nah, di sini pengertian kewajiban sendiri adalah sesuatu yang harus dilaksanakan ya oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, karena kewajiban ini sifatnya harus, yang memang wajib untuk dilaksanakan ya. Kemudian pengertian dari tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban. Ya, melaksanakan kewajiban berarti kita telah melaksanakan tanggung jawab. Nah, itu dia pengertian dari tanggung jawab. Kemudian Pak Reski juga akan sampaikan di sini beberapa tanggung jawab ya, sesuai dengan tempat-tempatnya. Yang pertama di sini tanggung jawab ketika kita berada di lingkungan rumah. Nah, poin yang pertama adalah patuh terhadap kedua orang tua. Nah, kita sudah sepatutnya ya, memang kewajiban kita ya sebagai seorang anak harus patuh terhadap kedua orang tua kita. Ya, jangan membantah perintahnya ya. Ketika kita diminta tolong, kita harus segera ya untuk menunaikannya. Kemudian membantu tugas orang tua di rumah. Nah, kayak sekarang ya masa pandemi ya, kalian kan belajarnya dari rumah nih. Nah, mulai dari kalian bangun tidur nih ya, kalian harus bisa mandiri ya, membereskan tempat tidur kalian ya. Kemudian ya minimal bantu-bantu orang tua kalian di rumah ya, itu nyapu lantai ya, membantu membersihkan halaman dan sebagainya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menghormati dan menghargai seluruh anggota keluarga. Ya, mungkin kalian punya adik ya atau punya kakak dan sebagainya. Ya, kita harus saling menghormati ya, saling menghargai seluruh anggota keluarga ya. Dan di sini agar tercipta suasana lingkungan keluarga yang harmonis ya. Kemudian tempat yang kedua adalah tanggung jawab di lingkungan sekolah. Nah,
karena ini masih masa pandemi ya, disampaikan. Mungkin kalian sudah ingin sekali ya untuk bertatap muka ya, mungkin dengan teman-teman kalian ya, dan ketemu dengan bapak ibu guru ya. Ya, tapi sekarang memang belum ya, karena masih suasana pandemi. Nah, di sini yang bisa Parsi sampaikan terkait dengan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah mentaati peraturan sekolah. Ya, jadi sekolah punya yang namanya aturan. Ya, aturan ini harus kalian patuhi atau taati seperti itu. Contoh peraturan-peraturan di sekolah ya, yang mungkin kalian sudah tahu ya, yang ketika kita berangkat sekolah ya, kita minimal ya, kita harus berangkat pagi ya. Kalau sudah suasana sudah normal ya, sebelum jam 7 ya. Ketika sudah lewat dari jam 7 ya, kalian akan dianggap telat dan pasti ada sanksinya ya. Kemudian untuk ketika di dalam sekolah ya, peraturan lainnya untuk laki-laki ya, atau untuk anak putra nih, rambutnya nggak boleh panjang ya. Nah, ini harus selalu rapi, selalu dipotong ya. Kemudian tanggung jawab ya di lingkungan sekolah, salah satunya adalah dengan belajar dengan tekun ya. Ketika berada di dalam kelas ya, kalian harus belajar dengan tekun yang memperhatikan arahan dari bapak ibu guru atau mendengarkan materi dengan baik ya. Terus yang ketiga adalah menghormati bapak ibu guru ketika di sekolah ya. Apa yang diberikan, apa yang disampaikan ya, apa yang dinasehati harus kalian benar-benar tanamkan dalam diri kalian seperti itu. Itu merupakan tanggung jawab yang berada di lingkungan sekolah. Terus kemudian beranjak lagi di lingkungan masyarakat. Nah, seperti yang sudah Parsi sampaikan sebelumnya, bahwa manusia ini tergolong dalam makhluk monodualis. Apa itu monodualis? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Jadi makhluk monodualis ini adalah sama halnya dengan manusia sebagai makhluk sosial. Ya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya. Jadi kita setiap harinya itu berinteraksi ya dengan tetangga kita ya, dengan teman-teman kita. Seperti itu. Jadi tidak bisa hidup sendiri ya. Nah, kemudian tanggung jawabnya di lingkungan masyarakat adalah yang pertama menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini merupakan tugas kita bersama ya. Membuang sampah terutama nih ya, tidak di sembarang tempat. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan damai. Nah, tidak boleh membuat gaduh ya, membuat lingkungan resah ya, itu nggak boleh. Terus kemudian mengikuti kegiatan semisal adanya kerja bakti atau bersih-bersih lingkungan. Nah, ini biasanya kegiatan-kegiatan yang berada di dalam masyarakat ya. Terus kemudian contoh tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sini Parsi bisa sampaikan yang pertama yakni mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Ya, kita sudah sepatutnya, sudah sewajarnya ya mempertahankan kemerdekaan yang sudah ada. Nah, kita kan sudah merdeka ya dari belenggu penjajahan. Ya, kita dijajah oleh bangsa Belanda selama 3,5 abad. Ya, kemudian dijajah lagi oleh bangsa Jepang ya sekitar 3,5 tahun. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah merdeka, sudah hidup bebas ya dari belenggu penjajahan. Nah, kita juga harus sudah mempertahankan nih kemerdekaan kita, jangan sampai kita dijajah lagi seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Nah, di sini menjunjung tinggi hukum yaitu ya memang hukum harus dilaksanakan secara seadil-adilnya ya. Tidak istilahnya para sampaikan di sini tidak tebang pilih
Ya artinya ketika ada seseorang yang dia punya jabatan, ya dia bersalah, ya dia harus dihukum ya seadil-adilnya. Begitupun dengan orang yang biasa-biasa saja. Jangan sampai hukum ini ada istilahnya lagi tuh, dia tumpul ke atas tapi tajam ke bawah ya. Jadi ibaratkan kalau orang yang punya jabatan, orang kaya ya, itu kebal terhadap hukum ya, itu hal yang tidak benar seperti itu. Jadi walaupun dia pejabat, kalau dia melakukan kesalahan ya memang harus dihukum seadil-adilnya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Nah ini tadi ya, ketika kita sebagai warga negara, kita harus punya andil ya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kemudian ikut serta memajukan pendidikan nasional. Nah seperti kegiatan yang kita laksanakan sekarang ini ya kan, nah kita sedang ada pendidikan ya kan, Pak Reski dari sini, kemudian kalian di rumah ya, kita sedang belajar bareng ya. Salah satunya adalah untuk memajukan pendidikan nasional kita ya, walaupun di tengah-tengah pandemi sekarang ini ya, kalian tetap semangat untuk melaksanakan pendidikan ya. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah di situasi pandemi sekarang ini, mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Mungkin ketika kita sebelum pandemi ya kan, kita belum mengenal yang namanya mungkin media conference ya, seperti kayak Zoom ya. Nah sekarang kita bisa video call secara beramai-ramai menggunakan video conference ya. Salah satunya seperti itu ya, untuk pemanfaatan teknologi ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang-orang yang gaptek ya. Apa itu gaptek? Ya gagap teknologi. Jadi kita harus bisa cakap untuk teknologi, bisa cepat menyesuaikan perkembangan zaman ya, seperti itu. Kemudian di sini Parsi akan sampaikan terkait dengan pasal-pasal ya, terkait dengan hak warga negara dalam UUD 1945 ya. Nah ini mungkin bisa kalian catat ya di buku kalian, karena ini penting seperti itu ya. Di sini Parsi akan sampaikan hak-hak warga negara, kemudian Parsi akan sampaikan juga tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945 ya. Yang pertama ya, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah ini sudah tercantum jelas dalam pasal 28A UUD 1945. Nah diingat-ingat nih, siapa tahu nanti muncul di penilaian harian ya, atau nanti muncul pada saat penilaian akhir semester ya. Nah diingat-ingat nih. Kemudian yang kedua adalah hak memilih dan menjalankan agama serta kepercayaan ya. Jadi di Indonesia sendiri itu memang wajib ya hukumnya untuk memeluk satu agama ya, karena di Indonesia memang agamanya beragam ya, dan kita diwajibkan untuk memeluk satu agama ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya, seperti itu. Dan ini sudah tercantum dalam UUD kita pasal 28E ayat 1 dan 2 seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran ya, seperti yang sekarang kita lakukan ya. Kalian melakukan suatu kegiatan ya, pendidikan ya, menuntut ilmu dan pengajaran seperti itu. Di sini tercantum jelas dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 ya. Kemudian yang keempat di sini adalah hak mempertahankan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh. Ya kan kita nggak tahu ya, kita mendapatkan ancaman dari negara-negara lain ya. Kita sudah sepatutnya ya, sebagai warga negara yang baik dan terdidik, pastinya kita harus bisa mempertahankan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya mungkin yang baru-baru ini seperti viral gitu ya, kayak di perbatasan laut ya, biasanya kapal-kapal asing ya sering istilahnya dia
mencari ikannya itu di laut Indonesia, dan itu memang nggak boleh ya. Nah, biasanya kemarin tuh di beberapa perairan Indonesia yang memang sangat potensial sekali, sangat banyak ikannya, ya, akhirnya ya diambil oleh kapal-kapal asing seperti itu ya. Dan ini kita harus bisa mempertahankannya dengan cara apa? Ya kita berpatroli ya di wilayah laut kita itu. Ya ketika ada yang masuk ke wilayah, ya memang harus dijauhkan seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah hak berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat. Ya ketika kita berdiskusi dengan teman ya, mungkin ketika kita di rumah ya, ketika di masyarakat, kita berhak untuk mengeluarkan suatu pendapat atau berkumpul ya. Di sini tercantum jelas dalam pasal 28E ayat 3 ya, UUD 1945. Kemudian pasal berikutnya ya terkait dengan hak-hak warga negara adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ya, ini pasal 28D UUD 1945. Jadi setiap warga negara ya itu punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ya, seperti itu. Kemudian hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, ini juga tercantum dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Kemudian selanjutnya adalah hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Ya, itu tadi yang mungkin Pak sampaikan ya. Kita semua warga negara Indonesia itu sama ya di mata hukum. Ya, dari Sabang sampai Merauke ya, hukum kita itu berlaku hukum nasional ya. Jadi dimanapun kita berada di wilayah Indonesia ya hukumnya sama ya, entah itu orang kaya ya, entah itu pejabat ya, ketika dia melakukan suatu kesalahan ya memang harus dihukum seadil-adilnya, tidak pandang bulu, istilahnya seperti itu. Kemudian hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi ya, ini tercantum dalam pasal 28F UUD 1945. Kemudian yang terakhir di sini adalah hak atas rasa aman dan perlindungan. Ya, di sini hak warga negara salah satunya adalah memperoleh rasa aman dan perlindungan ya. Nah, ini tercantum dalam pasal 28G ya UUD 1945. Dan pasal-pasal ini ya harapannya kalian bisa dicatat dengan baik ya, dipahami dengan baik ya. Ya mungkin nanti beberapa dari sini ya ada yang Pak Reski munculkan dalam penilaian harian atau di dalam penilaian akhir semester ya, makanya diingat-ingat ya, seperti itu. Oke ya, mungkin itu saja ya materi yang bisa Pak Reski sampaikan untuk pertemuan hari ini ya, harapannya bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, bisa kalian pahami ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.